Di era digital, semua orang bisa mempublikasikan ayat suci lewat status media sosial. Tapi tahukah Anda, publikasi iman terbaik ternyata tidak pernah dicetak di atas kertas atau diunggah di Instagram. Publikasi terbaik adalah hidup Anda dan diaudit secara senyap oleh orang-orang terdekat. Hari ini kita akan membedah sebuah teks kuno dari abad pertama, yaitu dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita akan melihat bagaimana Rasul Petrus memberikan strategi komunikasi publik yang super sip, yang mendefinisikan ulang apa itu esensi publikasi iman yang sesungguhnya. Yang pertama, krisis audiensi abad pertama. Mari kita mundur ke belakang ke wilayah Asia kecil sekitar tahun 60-an Masehi. Bayangkan Anda adalah seorang wanita di zaman Kekaisaran Romawi. Struktur sosial saat itu sangat patriarkal. Ada aturan tidak tertulis yang disebut dengan pater familias, artinya kepala keluarga menentukan segalanya, termasuk agama apa yang harus disembah oleh seluruh isi rumahnya. Lalu, terjadilah sebuah guncangan. Wanita-wanita ini mengenal Kristus dan menjadi Kristen, sementara suami mereka tetap menjadi penyembah dewa-dewa Romawi. Secara hukum dan budaya, tindakan para istri ini dianggap sebagai pemberontakan domestik. Mereka dicurigai, dikucilkan, dan setiap hari hidup dalam ketegangan emosional yang luar biasa. Para suami kafir ini tidak sekedar belum percaya. Dalam bahasa Yunani, teks menggunakan kata apeitousin to logo. Mereka bukan belum mendengar Injil, mereka tahu, tapi mereka menolak secara aktif dan memberontak terhadap berita lisan tersebut. Lalu apa nasihat Petrus? Apakah Petrus menyuruh mereka berdebat? Apakah Petrus menyuruh mereka menyelipkan traktat di bawah bantal suami mereka? Tentu tidak. Petrus justru melarang mereka banyak bicara. Yang kedua, panggilan untuk membungkam suara. Publikasi tanpa suara. Perhatikan apa yang ditulis Petrus di ayat pertama. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka dapat dimenangkan tanpa perkataan. Frasa aneulogo dalam teks aslinya berarti secara harfiah tanpa kata-kata, tanpa khotbah lisan. Ini adalah strategi publikasi yang sangat radikal. Ketika sebuah produk terus-menerus diiklankan dengan kata-kata yang agresif, audiens cenderung membangun dinding pertahanan. Mereka bosan, mereka defensif. Suami-suami di abad pertama itu sudah muak mendengar kata Yesus secara lisan dari mulut istri mereka. Petrus tahu ada batas kemampuan dari sebuah khotbah verbal. Ketika kata-kata Anda ditolak, maka media komunikasi harus diganti. Medianya bukan lagi suara, melainkan anastrope, yang berarti jalan hidup, karakter moral, dan perilaku konkret setiap hari. Jika Anda ingin mempublikasikan Kristus kepada pasangan Anda yang keras kepala, kepada bos Anda yang tidak adil, atau kepada teman-teman Anda yang sinis, berhentilah menceramahi mereka. Publikasikan Kristus melalui cara Anda mengelola amarah, cara Anda menunjukkan integritas saat tidak ada orang yang melihat, dan cara Anda memperlakukan mereka yang menyakiti Anda. Hidup yang benar adalah baliho perjalanan yang tidak bisa mereka abaikan. Yang ketiga, audit sosial yang transparan.
Dokumen yang diaudit masuk ke ayat yang kedua. Petrus menuliskan begini, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Kata melihat di sini menggunakan istilah Yunani yang sangat kuat, epopeteusantes. Ini bukan sekedar melihat sekilas atau menatap tanpa sengaja. Kata ini berarti mengamati dengan cermat, menginspeksi, mengaudit atau mengawasi dari dekat seperti seorang saksi mata. Para suami kafir itu, atau dalam konteks kita sekarang, orang-orang di luar sana yang tidak percaya, mereka sedang mengaudit hidup kita setiap hari. Mereka mengawasi kita di dapur, di kantor, saat kita stres, saat kita ditipu, dan saat kita memegang uang. Mereka sedang mencari celah, apakah iman orang ini asli atau hanya kosmetik saja. Dan apa yang mereka temukan dari para istri Kristen saat itu? Teks Yunani mencatat dua kualitas, yaitu haknen, yaitu hidup yang murni tanpa palsuan, dan enpobo, hidup yang penuh dengan rasa hormat dan takut akan Allah. Publikasi iman yang paling tepat tidak bisa dimanipulasi dengan algoritma atau pencitraan di depan publik. Mengapa? Karena audiens Anda mengamati Anda dari jarak 0 cm. Ketika hidup Anda lolos dari audit kedekatan itu, publikasi Anda menjadi tidak terbantahkan. Yang keempat, kemenangan yang anggun. Magnet karakter. Tujuan akhir dari publikasi tanpa kata-kata ini ditulis dengan sangat indah melalui kata kerdetesontai, yang berarti dimenangkan atau didapatkan sebagai keuntungan. Menariknya, kata ini menggunakan bentuk gramatikal future pasif indikatif. Dalam teologi Perjanjian Baru, ini disebut divine pasif, pasif teologis. Artinya, yang mengubah hati manusia tetaplah Allah, bukan kehebatan manusia atau kehebatan kita. Tugas kita bukanlah mempertobatkan orang lain dengan argumen-argumen teologis yang rumit. Tugas kita hanyalah mempublikasikan keindahan karakter Kristus melalui ketundukan yang anggun dan kekuatan batin yang kokoh. Karakter yang benar memiliki daya pikat misioner yang masif. Ia memikat tanpa memaksa, ia meyakinkan tanpa menjatuhkan. Teman-teman, dunia hari ini sudah kelebihan kata-kata, tetapi kelaparan contoh nyata. Kita tidak kekurangan pengkhotbah, tetapi kita kekurangan surat terbuka yang bisa dibaca dengan jelas. Jika hari ini Anda rindu orang-orang di sekitar Anda melihat Tuhan, ingatlah pesan Rasul Petrus. Gulung lengan baju Anda, benahi karakter Anda, dan biarkanlah cara hidup Anda yang benar menjadi media publikasi tertinggi yang mengabarkan kasih-Nya kepada dunia. Saya, Betty Nurbaini Sihite, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap menjadi publikasi yang nyata, tetap menjadi publikasi iman. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina,
dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.